Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Meskipun alam Suanyin tidak besar, sebenarnya jauh lebih kompleks daripada dunia sensi. Karena subdunia, beberapa orang kuat dari dunia lain sering datang ke alam Suanyin. Dan aku tidak tahu tentang beberapa orang tersembunyi. Di masa lalu memang ada ras keabadian fisik, tetapi tampaknya sudah lama sekali. Ras ini menghilang begitu saja. Dan tidak banyak orang di era ini yang mengetahuinya. Adapun keabadian fisik yang kamu katakan, memang mungkin masih ada beberapa, ucap sang ratu. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi serius. Kekuatan Yusuan sangat kuat. Selain itu ada darah keabadian fisik di dunia Hanfan. Jika menurut tebakannya, itu bukan hanya dari satu keabadian fisik. Sangat mungkin untuk mengumpulkan darah dari banyak keabadian fisik yang mati, dan kemudian mengolahnya dengan kekuatan inti bumi. Tapi apa tujuannya mengolah darah keabadian fisik? Ucap Xiaoyan sangat bingung. Tidak peduli apa tujuannya, Xiaoyan dipenuhi niat membunuh saat ini. Apa yang dilakukan Yusuan membuatnya sangat marah. Klon Yuanzhen sangat penting baginya. Dia tidak bisa membiarkannya direbut orang lain. Percepat, ucap Xiaoyan dengan marah. Kelinci Bingyun tidak berani berbicara. Dia hanya menggeram rendah. Meskipun menolak di dalam hatinya, dia masih tahu urusan saat ini. Jadi kecepatannya dipercepat lagi. Sepertinya ada yang salah dengan klonnya, dan situasinya tidak terlalu baik sekarang. Gumam dalam hati sang ratu. Dia tidak mengajukan pertanyaan pada Xiaoyan. Sebagai gantinya dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Xiaoyan. Sang ratu menatap kehampaan di kejauhan, kemudian perlahan-lahan memejamkan matanya. Nafasnya yang lembut menjadi berirama dan akhirnya tertidur pulas. Xiaoyan juga menutup matanya, mendengarkan suara nafas lembut yang datang di telinganya. Aura pembunuh di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang, dan aroma sang ratu datang dari nafasnya. Seolah-olah suasana hati Xiaoyan yang gelisah benar-benar ditenangkan saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebuah planet putih akhirnya berkelap-kelip di mata Xiaoyan. Saat dia melihat planet ini, niat membunuh yang telah ditekan pecah lagi. Klon Yuanzhen seperti tangan kanannya. Belum lagi Si Sun dan Zuzang membayar harga mahal untuk memenangkannya. Jadi dia harus mendapatkan kembali klon Yuanzhen. Sang ratu membuka matanya dari bahu Xiaoyan. Pipinya memerah seolah-olah dia baru saja tidur nyenyak. Tapi dia tersenyum manis saat melihat Xiaoyan. Baru saja aku mendapati mimpi yang sangat indah, ucap sang ratu. Saat Xiaoyan menoleh untuk melihat sang ratu, matanya dipenuhi kehangatan. Oh, apa yang kamu impikan? Ucap Xiaoyan. Niat membunuhnya tidak menyentuh wanita lembut di depannya, dan wajah kecil itu tersenyum memandang Xiaoyan. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu, ucap sang ratu tersenyum nakal. Xiaoyan mengulurkan jarinya hanya untuk menggaruk hidung di wajah cantik itu, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keduanya menghargai waktu terbatas yang mereka miliki bersama. Jika kamu tidak memberitahuku, tidak akan ada kesempatan di masa depan, ucap Xiaoyan. Tapi mimpi indah harus disembunyikan, ucap sang ratu masih bersikeras menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, planet Hanfan yang tampak seperti sebutir beras sudah mendekat dalam sekejap. Semakin dekat jaraknya, semakin besar ukurannya. Hampir tidak ada jejak manusia di planet seputih salju. Tetapi kenyataannya ada darah seperti sungai di bawah lapisan es. Xiaoyan datang ke tempat di mana klon Yuanzhen berada sebelumnya. Tetapi gua es yang pecah telah dibekukan kembali. Semua jejak di sini terhapus oleh salju. Untungnya ada cincin penyimpanan di klon Yuanzhen, dan ada jejak jiwa Xiaoyan di dalamnya. Kekuatan jiwa di tingkat domain tersebar, lalu merasakan jejak yang ditinggalkan. Bawah tanah, ucap Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mengeluarkan geraman lagi. Dia bersikeras untuk memprotes, tapi jelas protes itu tidak efektif. Segera cahaya biru terkondensasi dari mulutnya. Lalu sinar cahaya yang berisi kekuatan kuat itu ditembakkan ke lapisan es tebal di bawah. Dengan suara keras, lapisan es tebal dihancurkan berkeping-keping. Sosok besar kelinci Bingyun bergerak turun memasuki lorong bawah tanah. Xiaoyan sudah menjelajah di sini, jadi dia segera melihat ke satu sisi dan menepuk kelinci Bingyun dengan keras. Sungguh evil, ucap kelinci Bingyun mengutuk marah. Tentu saja kata-kata itu hanya berani diucapkan di dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresinya saat ini, tapi dari geramannya dapat dinilai bahwa dia sangat marah. Pada akhirnya kelinci Bingyun masih terbang menuju arah yang ditunjuk Xiaoyan dan menghancurkan setiap lapisan es yang menghalangi jalannya. Xiaoyan dapat merasakan lokasi Yunsan melalui cincin penyimpanannya. Setelah berjalan ratusan meter ke arah yang ditunjuk Xiaoyan,
kelinci Bengyun tiba-tiba berhenti. Ini karena sesosok muncul di depannya. Karena lingkungan yang gelap, hampir tidak mungkin mengenali satu sama lain. Ini adalah tempat terlarang. Tidak peduli siapapun itu, cepat keluar. Ucap sosok itu, suaranya sangat keras seperti guntur. Xiaoyan yang duduk bersila mendengus dingin. Nyala api hitam menyala di matanya, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat, dia bisa merasakan bahwa sosok di kegelapan yang jauh adalah Yusuan. Kesombongannya membuat Xiaoyan sangat tidak bahagia. Hanya berdasarkan ini saja, Xiaoyan harus membunuhnya. Xiaoyan melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung menyatu dengan klon suci di langkah keempat keabadian Kaisar. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, kekuatan tempur yang dimiliki Xiaoyan saat ini sebanding dengan langkah kelima. Tetapi kekuatan Yusuan di depannya mungkin di luar jangkauan langkah kelima. Dan dia telah berkata bahwa satu-satunya lawannya di dunia ini hanyalah sang ratu. Aura Xiaoyan melonjak. Kekuatan 6 keinginan dan nadi guntur langsung diaktifkan. Itu mendorong kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memperoleh tubuh fisik suci, ingatannya kosong. Itu mungkin hal terakhir yang dilakukan Suci sendiri. Dia tidak ingin ingatannya diketahui orang lain. Sehingga Xiaoyan tidak mewarisi keterampilan bertarung yang dimiliki Suci. Sampai sekarang, Xiaoyan belum pernah menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno dalam pertarungannya. Keterampilan bertarung yang paling kuat adalah yang diberikan oleh Susang. Pada saat ini kaki Xiaoyan terhentak ke bawah 5 kali berturut-turut. Setelah diaktifkan, terlihat 5 kaki raksasa hitam memadat. Itu meruntuhkan semua lapisan es yang ada di sekitarnya. Xiaoyan tidak menahan apapun, dia harus mendapatkan kembali klon Yuanzhen. Pada saat ini sudah ada 5 kaki raksasa hitam. Namun Xiaoyan tidak berniat berhenti. Langkah ke-6 tiba-tiba diaktifkan. Setelah Xiaoyan menerobos ke ranah keabadian Kaisar, semua keterampilan bertarung yang diwarisi Susang, serta nadi guntur dari inti guntur Void juga dimobilisasi. Efek lainnya adalah Xiaoyan tidak akan membayar harga yang mahal seperti sebelumnya. Tentu saja Xiaoyan dapat sepenuhnya mengendalikan langkah ke-7. Jika dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya akan berlipat ganda. Pada saat ini gemuruh kaki hitam raksasa menyebabkan inti bumi tampak runtuh. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dengan tegas dan tanpa berpikir panjang, dia bahkan langsung mengaktifkan langkah ke-7 yang merupakan puncak dari keterampilan bertarung ini. Semua api guntur dari tubuhnya menyembur keluar. Seolah-olah semua kekuatan telah dituangkan ke dalam kaki hitam raksasa yang kokoh itu. Munculnya kaki hitam raksasa ke-7 memicu seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, memecahkan batuan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi hujan kerikil yang lebat. Dalam hujan kerikil ini, kedua sosok itu tidak mundur. Tidak satu pun dari mereka yang mengelak. Meskipun batu-batu itu jatuh menimpa tubuh mereka, tetapi tubuh mereka sangat stabil. Benar-benar mengabaikan batu-batu yang mengenai tubuhnya. Bahkan jika kerikil ini seperti meteor, perasaan yang dirasakan Xiaoyan tidak berbeda seperti air hujan yang jatuh di kulitnya. Hal yang sama berlaku untuk sosok Yusuan. Melihat 7 kaki raksasa hitam berlari ke arahnya, dia mengepalkan tinjunya lalu mengayunkannya ke depan. Satu pukulan lurus ini langsung merobohkan 5 langkah Xiaoyan berturut-turut. Pemandangan luar biasa ini membuat Xiaoyan hampir tidak bisa dipercaya. Sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat, ucap Xiaoyan tanpa sadar keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Dia tidak membayangkan level apa yang dimiliki sosok di depannya. Pada saat ini kaki raksasa hitam ke-6 dan ke-7 melangkah maju satu demi satu. Tidak ada ketegangan. Keterampilan bertarung yang sangat kuat di mata Xiaoyan sebenarnya masih dihancurkan dengan tinju ganda Yusuan. Bayangan raksasa dari 7 tapak Dewa Nai seperti gelembung yang tertusuk jarum. Itu dapat diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Adegan ini semakin menunjukkan betapa besarnya kekuatan fisik pihak lawan. Langkah ke-7 adalah langkah Xiaoyan yang paling kuat. Dan kekuatan ke-7 langkah ini pasti telah mencapai tingkat keterampilan bertarung kuno. Tentu saja ini bukan batas Xiaoyan. Tapi sekarang Xiaoyan merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa mengguncang sosok di depannya. Langkah ke-7 jatuh, dan sosok di depan Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dipisahkan oleh jarak tertentu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan energi darah yang memancar dari tubuh lawan. Dan tubuh abadi setengah langkahnya mungkin seperti anak ayam di depannya. Xiaoyan samar-samar melihat ada 8 tanda bintang yang familiar berkelap-kelip di antara alis sosok itu. Keabadian fisik bintang 8. Tidak heran dia sangat kuat, ucap Xiaoyan mendesis dingin. Klon Yuanzhen adalah yang terkuat, tetapi hanya mencapai 4 bintang.
Namun orang di depannya secara mengesankan memiliki 8 tanda bintang yang bersinar di antara alisnya. Level ini bahkan lebih kuat dari Taihe. Tubuh keabadian fisik tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan keabadian kaisar. Tubuh keabadian fisik memiliki vitalitas yang sangat kuat. Selama tidak ditekan habis-habisan dan selama diberi kesempatan untuk bernafas, tubuh keabadian fisik akan selalu bangkit dan bertarung lagi. Ini juga alasan mengapa para ras Yuan-Shen begitu sombong. Awalnya aku pikir siapa? Ternyata itu adalah makhluk rendahan yang datang ke sini. Aku sudah memperingati beberapa kali sebelumnya. Jangan pernah membawa tubuh aslimu ke sini. Tetapi siapa sangka kamu masih begitu keras kepala untuk menyerahkan nyawamu. Kamu hanya sepotong sampah yang mengandalkan metode rahasia. Menurutmu apakah layak menjadikan tubuh ras Yuan-Shen-ku sebagai klon? Ucap Yusuan. Aura yang terpancar dari tubuhnya masih di wadau bintang 2. Tetapi energi darahnya yang tersembunyi sangat kuat sehingga mencekik. Energi darahnya menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap. Dan tubuh Xiaoyan terasa seolah-olah dia telah diperas paksa. Tulang-tulang tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Seolah-olah dia akan meledak. Aku sudah mengatakan, kecuali untuk Kaisar Chen Xianyuan, dunia ini penuh dengan sampah. Limbah yang rentan. Ucap Yusuan tersenyum dingin. Setelah berbicara sosoknya melesat dan muncul di depan Xiaoyan. Dia memandang Xiaoyan dengan dingin. Seolah-olah dia bisa membunuh Xiaoyan selama dia masih berani berbicara. Apakah kamu punya pesan terakhir untuk dikatakan? Ucap Yusuan menatap Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Namun tepat ketika kata-kata Yusuan jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sosoknya terhuyung mundur beberapa langkah. Ketajaman di wajahnya langsung menghilang. Itu digantikan dengan keterkejutan. Dia menatap ke kejauhan, ada sosok cantik di tengah hujan kerikil. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Ucap sang ratu, berjalan ke sisi Xiaoyan dengan kaki teratainya. Hah, permaisuri, bagaimana ini mungkin? Sepertinya rumor itu benar. Anda benar-benar dibangkitkan kembali. Tetapi mengapa Anda muncul di sini? Ucap Yusuan, menatap sang ratu dengan wajah terkejut. Sang ratu adalah satu-satunya keberadaan yang dia takuti di alam Suanyin. Yusuan tidak pernah menyangka bahwa sang ratu akan benar-benar muncul di sini. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa sang ratu tampaknya memiliki hubungan dekat dengan orang yang dia tekan di depannya. Dan dia bahkan tidak berbicara omong kosong saat dia muncul. Itu langsung menekannya balik. Permaisuri, saya tahu bahwa Anda telah mati. Dan mulai sekarang tidak akan ada orang kuat untuk melindungi alam Suanyin. Saya hanya ingin menjadi penjaga dunia ini. Dan saya akan melindungi dunia ini selama ribuan tahun. Ucap Yusuan dengan sungguh-sungguh. Maksudmu menjadi penjaga alam Suanyin setelah kematianku? Ucap sang ratu menyipitkan matanya yang indah. Tentu saja, selama permaisuri bersedia memberiku energi dunia, kekuatanku pasti akan melangkah lebih jauh. Untuk melindungi dunia, aku tahu bahwa kekuatanku jauh dari cukup. Tetapi dengan energi dunia yang cukup, aku bisa tumbuh lebih kuat lagi dalam waktu singkat. Ucap Yusuan terus menjawab. Sang ratu mencubit dagunya. Melihat penampilannya membuat Yusuan langsung melihat harapan. Aku milik ras Yuan-Shen. Dengan bakatku, permaisuri dapat sepenuhnya mempercayaiku. Ucap Yusuan tidak lupa untuk menambahkan. Jelas dia sangat ingin mendapatkan energi dunia dari sang ratu. Aku juga mendengar bahwa ras Yuan-Shen memang memiliki bakat yang luar biasa. Apa yang kamu katakan juga benar. Alam Suanyin benar-benar membutuhkan pelindung baru. Tampaknya Anda memang pilihan yang baik. Ucap sang ratu berkata dengan lembut. Mata Yusuan tiba-tiba berkedip dengan kebanggaan. Terima kasih atas persetujuan Anda. Ucap Yusuan menangkupkan kedua tangannya. Tetapi saat ini dia masih berlutut dengan satu lutut di kehampaan. Seolah-olah dia masih terintimidasi oleh paksaan sang ratu. Bisakah paksaan permaisuri dihilangkan? Ucap Yusuan dengan senyum pahit. Dia masih tidak bisa berdiri dan terlihat agak memalukan. Tentu saja, hanya saja suamiku belum memintamu untuk bangun. Jadi tunggu sebentar lagi. Ucap sang ratu tersenyum. Kalimat itu terdengar seperti guntur di telinga Yusuan. Suami? Apakah permaisuri punya suami? Ucap terkejut Yusuan. Dia menebak identitas Xiaoyan saat sang ratu muncul. Tapi dia masih tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa membuat sang ratu membantunya. Namun Yusuan tidak pernah berpikir bahwa pria yang tampak seperti pemborosan sebenarnya menjadi suami sang ratu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Part selanjutnya ditunggu ya, masih proses. Bye-bye.